Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Ari atau bisa disebut juga dengan Mr. Ari. Well guys, today we will discuss about tenses. Jadi untuk hari ini kita tidak membahas sentences satu persatu, melainkan pada hari ini Kak Ari atau Mr. Ari ingin sharing kepada kalian semua bagaimana cara menguasai atau bagaimana cara kita menghafal 16 tenses dalam waktu yang cepat. Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang tenses. So, bisa nggak sih Kak Ari kita memahami atau belajar atau hafal tentang tenses dalam waktu yang sangat singkat? Semua itu bisa kita lakukan kalau kita mau ada usaha. So, hari ini kita akan membahasnya bagaimana cara menguasai atau cara menghafal rumus 16 tenses dalam waktu yang sangat singkat. Langsung saja kita saksikan materi selanjutnya. Oke teman-teman, terlebih dahulu Kak Ari ingin terangkan bahwasanya sangat penting bagi kita semuanya untuk belajar 16 tenses. Karena apa? Dengan 16 tenses di situ kita bisa mengetahui dan kita bisa memahami dari beberapa kalimat. Untuk membuat kalimat kita juga harus mengetahui tenses, karena di sini tenses adalah permainan waktu. Dalam membuat kalimat masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, kalau kita tidak mengetahui tenses atau rumus tenses, it's impossible to us to know or to make the sentence. Ya, jadi sangat sulit sekali untuk kita semua kalau kita tidak memahami atau kita tidak hafal akan tenses itu sendiri. Nah, jadi perhatikan terus video kali ini, maka kalian akan mengerti dan akan cepat hafal 16 tenses dalam waktu sekejap. Oke, langsung saja. Seperti pada judul kali ini ada 16 tenses. Jadi tenses dalam bahasa Inggris itu adalah suatu bentuk kalimat dalam penggunaan waktu. Jadi nanti kita akan belajar 16 tenses itu sendiri. Nah, dalam 16 tenses itu dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu present. Present itu di waktu yang sekarang, yaitu masa-masa sekarang. Jadi dibagi waktu sekarang. Dan yang kedua adalah past. Past itu adalah waktu lampau. Ada waktu sekarang, ada waktu lampau. Dan yang ketiga adalah future. Future itu adalah waktu yang akan datang. Dan yang keempat adalah past future. Apa sih past future itu? Gabungan antara past sama future. Yaitu kalau kita nalar, kalau kita logika, future itu bukan hanya kita bisa mengartikan di situ masa depan saja, tapi bisa kita juga artikan sebagai planning. Jadi planning atau sebuah rencana di masa yang lalu. Jadi hari ini kita akan belajar terkait 16 tenses di 4 waktu ini. Ada present, past, future, dan past future. So, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita bahas 4. Di dalam present, kita akan menjumpai 4 tenses. Di dalam past kita juga akan menjumpai 4 tenses juga. Begitupun future sama past future. Intinya dalam memahami 16 tenses, jangan dihafalkan tapi dilogika saja. Nanti kita akan paham, kita akan terbiasa, kita juga akan gampang dalam menerapkan dalam sebuah kalimat. Jadi di dalam present itu ada 4 tenses. 1, number 1, number 2, number 3, number 4. Kita ini coba untuk menghafalkan nomornya terlebih dahulu. Kita mencoba untuk menghafalkan tenses dari nomornya terlebih dahulu. Jadi present ada 4 dan past juga ada dari nomor 5, 6, 7, 8. Future juga begitu, 9, 10, 11, 12. Past future juga ada 4, yaitu 13, 14, 15, and 16. So, remember guys, every time, setiap waktu itu mempunyai 4 dan 4 kategori. Apa kategori dari masing-masing 4 tersebut? Jadi pokoknya kita harus mengingat
di present itu ada 4 bagian, past juga ada 4 bagian, future juga ada 4, past future juga ada 4. Ini salah satu cara untuk kita dalam memahaminya agar kita cepat menghafalkan rumusnya. Sekarang setelah kita memahami tentang nomornya, kita akan mencoba untuk to know the name of the tenses. Yang pertama, the first tenses yang pertama ada simple present. Jadi ada simple present. Yang kedua, continuous. Tapi bacanya bukan continuous present, tapi present continuous. Terkadang juga teman-teman menjumpai present progressive, itu juga sama. Jadi present progressive atau present continuous itu sama, tidak ada bedanya. It's different name saja. Jadi yang pertama ada simple present, yang kedua ada present continuous, yang ketiga ada present perfect, dan yang keempat ada present perfect continuous. Pokoknya perlu kalian ingat-ingat saja. 4 yang pertama ini, 4 di present yang pertama ini ada 4, yaitu simple, continuous, perfect, perfect continuous. Begitu pula akan diulang-ulang di 4 yang ketiga di past future sama past future. Tinggal kita ganti judulnya past ya past, future ya future, past future ya past future. Contoh seperti ini. Yang kelima, simple past sama seperti simple present. Kalau ini simple past, yang future juga sama seperti itu, simple juga. Pokoknya nomor 1 dari masing-masing 4 itu 1, 9, 5 sama 13 pasti namanya simple. Yang kedua ya continuous, di past juga nanti juga akan continuous, di future juga akan continuous, di past future juga akan continuous, sama seperti itu. Yang ketiga semuanya pasti perfect. Makanya Mr. Ari tadi bilang ingat 4-4 ya. Kita ingat 4-4 di masing waktunya, dan semuanya pasti mempunyai ciri khas yang sama nanti. Kita lanjutkan, past continuous, past perfect, continuous. Pasti polanya sama seperti itu. Begitupun yang future, ada simple future, ada future continuous, ada future perfect, ada future perfect continuous. Begitu pula dengan past future, it's same, simple past future, bukan past future simple ya, kebalik. Yang benar adalah simple past future. Yang kedua adalah yang ke-14, past future continuous. Yang ke-15, past future perfect. Yang ke-16, past future perfect continuous. Coba now we try to repeat, start from the first, start from tenses number 1. The first, simple present, present continuous, present perfect continuous. Number 5, simple past, past continuous, past perfect continuous. And for the number 9, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Ini saya singkat saja karena tidak cukup ya space-nya. Selanjutnya number 13, simple past future continuous, past future perfect continuous. Oke. Jadi setelah kita memahami tentang nomornya, you have to remember that tenses has a 16 tenses. Masing-masing mempunyai nomor sendiri. Karena nanti ketika kita akan bermain polanya, kita juga harus mengenal atau kita harus mengetahui nomornya, posisinya mereka ada di mana. And for the second, you have to know the name. Karena tanpa mengetahui nama orang, kita tidak akan mengenal identitas seseorang itu sendiri. Begitu pula dengan tenses ya. Ingat ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengingat tentang verbnya. Masing-masing ini, masing-masing dari nomor atau masing-masing dari time di dalam tenses mempunyai ciri khas dari penggunaan kata kerjanya ya. Perlu diingat, ini perlu kalian ingat masing-masing. Nomor 1 di setiap time, maksudnya setiap time itu setiap time present, time pastnya, time future, time past future. Di setiap nomor 1, 5, 9, dan 13 itu pasti menggunakan verb 1 seperti aja simple present, simple future, dan past, simple past future. Kenapa yang simple past tidak saya sebut? Nah, ini pengecualian untuk simple past itu memakai verb 2. Akan tetapi ketika dia sudah kembali ke kalimat negatif atau interrogatif, dia akan kembali ke verb 1
juga. Remember, only simple past yang menggunakan verb 2, itu pun hanya di kalimat positif. Nanti kita akan mencoba untuk bahas bagaimana cara pembuatan kalimatnya. Untuk saat ini coba kita ikuti bagaimana cara kita menguasai 16 tensi secara cepat ya. Langsung nomor 1 pasti verb 1. Loh, Kak Ari atau Mr. Ari kok di situ ada SES? Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 pasti verb ing. Setiap waktunya pasti verb ing. Atau bisa Kak Ari kasih jalan pintas cepat. Setiap nomor genap berarti nomor 2 dan nomor 4. Kalau yang di past berarti nomor 6 sama nomor 8. Kalau di future nomor 10 sama nomor 12. Kalau di past future di nomor 14 sama 16. Setiap nomor genap pasti menggunakan verb ing, itu perlu diingat. Setiap nomor 1 pasti menggunakan verb 1 sesuai dengan kata kerjanya ya. Jadi di present continuous menggunakan verb ing, di past continuous juga menggunakan verb ing, di future continuous juga menggunakan verb ing, di past future continuous juga menggunakan verb ing ya. Diingat ya. Sekarang kita mencoba ke nomor 3 sesuai dengan nomornya. Nomor 3 yaitu perfect, pasti menggunakan verb 3 semua di setiap waktu. Di present juga menggunakan verb 3, di past juga 3, di future juga verb 3, di past future juga verb 3. Intinya kalau kita menjumpai nomor 3 di setiap waktu, maka di situ menggunakan verb 3, atau bisa kita sebut semua perfect itu menggunakan verb 3, dan semua continuous, baik itu continuous atau perfect continuous, semuanya memakai verb ing. Ingat ya, yang simple menggunakan verb 1 kecuali simple past. Lanjut, yang nomor 4 verb ing. Selanjutnya tadi sudah saya bahas simple past menggunakan verb 2, kemudian verb ing, verb 3, verb ing, verb 1, verb ing, verb 3, verb ing, verb 1, verb ing, verb 3, dan verb ing. Nah, jadi polanya seperti itu. Kita harus mengerti dan kita logika saja, tidak usah dihafal. Kita pakai logika saja biar kita cepat menghafal rumus dari 16 tenses itu sendiri. Selanjutnya setelah kita mengetahui tentang number, name, and the verb, and now for the fourth kita akan mencoba mengetahui dari to be-nya atau auxiliary yang dipakai di setiap tensesnya. Tenses nomor 1 menggunakan do and does. Nah, remember, do and does hanya dipakai di kalimat negatif sama interrogatif. Di kalimat positif mereka tidak memakai do and does ya. Do miliknya siapa, does miliknya siapa, nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu di present continuous menggunakan is, am, are. Ada 3 ya, is, am, are. Yang nomor 3 yaitu present perfect menggunakan have, has. Yang perlu kalian ingat lagi juga, kita logika saja bahwa setiap nomor 3 di setiap waktunya pasti to be-nya menggunakan have, has. Pasti ada itu. Nah, kemudian yang nomor 4 ada have been sama has been. Nah, yang perlu kalian ingat juga, setiap perfect continuous atau nomor 4 di setiap waktunya pasti mereka menggunakan been. Itu pasti ada been-nya. Jadi itu perlu diingat-ingat untuk kita menghafal rumus tenses ya. Kemudian yang selanjutnya ada did. Did ini hanya 1, yang lain kok ada 2 Kak, yang lain kok ada 3 Kak. Tapi di simple past hanya menggunakan did saja untuk semua subjek. Kemudian past continuous ada was sama were. Past perfect ada had, only had ya, hanya 1. Kemudian di perfect atau past perfect continuous ada had been. Simple future ada will and shall. Continuous atau future continuous will be and shall be. Future perfect will have or shall have. Di future perfect continuous ada will have been sama shall have been. Dan kemudian kita lanjut ke simple past future, ada would and should. Ingat bacanya bukan would atau should ya. Kalau ada ou itu tidak usah dibaca menjadi would, kita aja would, would atau should.
should. Selanjutnya ada would be and should be. Di past future perfect ada would have, should have. Kemudian di past future perfect ada would have been, should have been. Nah, ini sudah terlihat semua tentang perumusan dalam 16 tenses. Ketika kalian amati, pasti kalian akan menemukan pola yang sama. Nah, disinilah titik letak di mana kita bisa menghafalkan 16 tenses atau rumus 16 tenses secara cepat. Seperti yang pertama tadi, ingat, remember, nomor 1 pasti memakai verb 1 kecuali simple past. Nomor genap pasti menggunakan verb ing. Nomor 3 pasti menggunakan verb 3. Dan di setiap perfect atau setiap nomor 3 di setiap waktunya pasti ada have sama has-nya. Oke, itu dilihat masing-masing. Dan nomor 4 pasti ada been-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahasnya lebih detail. Kita akan membahas dari subject and auxiliary to be, karena kita harus mengetahui do itu milik siapa, does itu milik siapa. Langsung saja check this out. Oke, kita bahas dari present. Di present ada do itu miliknya siapa atau milik subjek siapa, yaitu I, you, they, we, atau nama orang banyak. Kalau orangnya satu tidak memakai do. For example, ada 2 orang berarti memakai do, Ari dan Ira. Selanjutnya does itu dipakai oleh subjek apa, yaitu he, she, it, Ari atau Lenny. Maksudnya Ari sama Lenny apa, yaitu orangnya cuma satu, maka menggunakan does. The next ada is digunakan untuk he, she, it atau nama orang satu seperti does. M hanya satu, yaitu digunakan I. Kebanyakan teman-teman itu pasti kelirunya di sini. I am is people, I am is teacher. Padahal I di situ posisinya atau miliknya M. Tidak usah pakai is. Itu kebanyakan keliruan di teman-teman. Selanjutnya R di sini dipakai you, they, we sama orang lebih dari satu. Selanjutnya ada have dipakai I, you, they, we, Ari, and Ira. Atau biasanya kita bisanya menghafal seperti ayu dewe. Kalau dalam bahasa Jawa itu ayu dewe ya. Tapi itu hanya untuk mengingat saja. Has sekarang ada he, she, it, Ari, or Lenny. Next, di past ada auxiliary atau to be did. Did digunakan untuk siapa? Yaitu all subject. All subject itu siapa? Bisa I, you, they, we, he, she, it atau nama orang. Was. Nah, ini kebanyakan keliru, teman-teman. Jadi harus diingat ya, was itu miliknya I, he, she, it, Ari atau Lenny atau nama orang satu. For the next ada were. Were dipakai siapa? Yaitu you, they, we, Ari, and Ira atau lebih dari satu. Next had. Had digunakan untuk siapa? Ada all subject. Selanjutnya kita bahas di future. Future ada to be apa saja, yaitu will be, and will have. Ini digunakan untuk subjek siapa? Yaitu all subject bisa menggunakan ini. Lah, sekarang kita bahas shall be, and shall have. Lah, kali ini digunakan untuk siapa? Pada umumnya ini bisa digunakan hanya I dan we. Untuk cari aman kita pakai will saja, tapi kita juga bisa pakai shall. Oke. Selanjutnya past future. Ada would, should, ada would be, would have. Dipakai all subject atau semua subjek. Yang selanjutnya yaitu should be atau should have. Ini juga digunakan semua subjek. Oke. Dari sini gampang kan? Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Apa? How to use in the sentence. Nah, sekarang kita mencoba untuk mendalami bagaimana sih cara membuat sentence di 16 tenses. Kita akan mencoba bahas satu persatu. The first kita bahas di present ya. Di sini sudah jelas rumusnya, langsung kita praktekkan di dalam sebuah kalimat. Nomor 1. Kalimat positif, you visit your grandmother. Kalau dinegatifkan, you do not visit your grandmother. Kalau diinterogatifkan,
do you visit your grandmother? Ya, seperti itu, tinggal menaruh to be. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di simple present itu di kalimat positif tidak menggunakan to be. Yang to be digunakan hanya di kalimat negatif sama interrogatif. Nah, bagaimana Kak Ari kalau kita rubah subjeknya menjadi she? Nah, this remember guys, di dalam rumus tadi yang pertama ada SES, itu maksudnya apa? Lah, apabila subjeknya he, she, it atau nama orang satu, maka kata kerjanya harus ditambahi s atau es. Nah, kemudian she, ingat das tadi kan miliknya she. Jadi sesuaikanlah to be atau auxiliary sesuai dengan subjeknya masing-masing. Lanjut kita bahas di nomor 2, yaitu you are visiting your grandmother. You are not visiting your grandmother. Are you visiting your grandmother? Nah, kalian sesuaikan dengan rumusnya. Nomor 2 pasti pakai verb ing, dan perlu diingat juga to be-nya, kesesuaian dengan subjek. Langsung number 3, you have visited your grandmother. You have not visited your grandmother. Have you visited your grandmother? Nah, that's ada verb 3 karena nomornya nomor 3 menggunakan kata kerja ketiga ya. Selanjutnya nomor 4, yaitu you have been visiting your grandmother. You have not been visiting your grandmother. Have you been visiting your grandmother? Nah, perlu kalian ingat di sini bagaimana cara kita meletakkan not atau cara kita membuat sebuah kalimat interrogatif. Ingat, yaitu to be yang pertama biasanya kan ada to be atau auxiliary lebih dari 3 atau lebih dari 2 atau lebih dari 1. Itu kalau kita menggunakan not, menggunakan kalimat negatif, letakkan not setelah to be pertama atau setelah to be inti atau auxiliary inti dari tenses itu. Seperti contoh nomor 4 di sini ada 2 auxiliary, yaitu have been. Lah, inti atau to be utama yaitu have, makanya not diletakkan setelah have. Begitu pula ketika kita membuat kalimat interrogatif, maka yang ditaruh pertama di awal kalimat adalah to be yang inti, yaitu have. Oke, next. Lah, dalam pengertiannya sendiri ini hanya sekedar mempermudah kita dalam menerjemah saja ya. Setiap continuous pasti artinya menjadi sedang. Kalau kita artikan seperti ini, kamu sedang mengunjungi nenekmu. Ini kalau yang continuous. Sedangkan kalau yang perfect, semuanya artinya pasti telah. Ya. Soalnya kalau kita artikan menjadi you have visited your grandmother, berarti kamu telah mengunjungi nenekmu. Nah, sekarang yang nomor 4, telah sedang. Kalau kita terjemahkan menjadi you have been visiting your grandmother, berarti kalau kita artikan kamu telah sedang mengunjungi nenekmu. Seperti itu. Itu hanya untuk mempermudah kita dalam memahami keterjemahannya atau memudahkan kita dalam membuat sebuah kalimat atau memahami tenses itu sendiri. Kita melangkah ke waktu yang kedua, yaitu ke past. Nomor 5, yaitu you visited your grandmother. You did not visit your grandmother. Did you visit your grandmother? Remember this guys, yang dipakai verb 2 hanya di kalimat positif. Kalau kita sudah kembali ke kalimat negatif sama interrogatif, maka kita harus kembali ke verb 1 karena sudah ada did ya. Karena nomor 6, you were visiting your grandmother. You were not visiting your grandmother. Were you visiting your grandmother? Sekarang nomor 7, you had visited your grandmother. You had not visited your grandmother. Had you visited your grandmother? Number 8, you had been visiting your grandmother. You had not been visiting your grandmother. Had you been visiting your grandmother? Seperti yang saya ketahui tadi, kalau kita mengartikan setiap continuous sedang dan setiap perfect adalah telah, dan setiap perfect continuous adalah telah sedang. Ingat, itu hanya untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan atau membuat sebuah kalimat tenses. Kita lanjut di waktu yang ketiga, yaitu future. Di sini ada
Nomor 9, you will visit your grandmother. You will not visit your grandmother. Will you visit your grandmother? For the next, number 10, you will be visiting your grandmother. You will not be visiting your grandmother. Will you be visiting your grandmother? Number 11, you will have visited your grandmother. You will not have visited your grandmother. Will you have visited your grandmother? And number 12, you will have been visiting your grandmother. You will not have been visiting your grandmother. Will you have been visiting your grandmother? Remember, do you still remember what Mr. Ari said for the last slide? Jadi seperti tadi yang Mr. Ari katakan tadi di slide sebelumnya, bahwasanya cara kita dalam membuat kalimat negatif dan interrogatif apabila itu to be-nya lebih dari satu, maka not selalu diletakkan di to be inti. To be intinya apa yang nomor 12? Karena di situ ada 3 to be ya, will, have sama been. Maka notnya diletakkan setelah will, karena will ini adalah to be inti dari future perfect continuous. Begitupun ketika kita membuat kalimat interrogatif, yaitu will, kemudian subjeknya ya yang diletakkan di kalimat awal atau yang untuk mengawali kalimat adalah to be yang intinya kalau kita ingin menggunakan kalimat yang interrogatif. Untuk nomor 9 sendiri, kalau future itu pasti artinya akan, selanjutnya akan sedang, kemudian yang perfect yaitu akan telah, dan selanjutnya yaitu akan telah sedang. Kalau kita artikan apa? You will visit your grandmother, berarti kamu akan mengunjungi nenekmu. Kalau yang nomor 10, you will be visiting your grandmother, berarti kamu akan sedang mengunjungi nenekmu. Yang nomor 11 yaitu you will have visited your grandmother, kamu akan telah mengunjungi nenekmu. Kemudian nomor 12 yaitu kamu akan telah sedang mengunjungi nenekmu. Remember, ini hanya untuk memudahkan kita di dalam menerjemahkan atau membuat sebuah kalimat atau memahami tenses itu sendiri, karena banyak cara untuk kita memahami sesuatu. Di tahun yang terakhir yaitu past future, ada you would visit your grandmother, you would not visit your grandmother, would you visit your grandmother. Number 14 yaitu you would be visiting your grandmother, you would not be visiting your grandmother, would you be visiting your grandmother. And number 15 yaitu you would have visited your grandmother, you would not have visited your grandmother, would you have visited your grandmother. Number 16 yaitu you would have been visiting your grandmother, you would not have been visiting your grandmother, would you have been visiting your grandmother. Nah, untuk artinya sendiri, would atau should artinya adalah seharusnya. Kalau kita artikan you would visit your grandmother, yaitu kamu seharusnya mengunjungi nenekmu. Yang nomor 14 seharusnya sedang, kamu you would be visit your grandmother, kamu seharusnya sedang mengunjungi nenekmu. Seharusnya telah. Nomor 15 you would have visited your grandmother, kamu seharusnya telah mengunjungi nenekmu. Yang nomor 16 seharusnya telah sedang, you would have been visiting your grandmother, kamu seharusnya telah sedang mengunjungi nenekmu ya. Jadi itu contoh-contoh kalimat dalam penerapan rumus 16 tenses. I hope that you can understand more about that. Saya harap kalian bisa memahami secara mudah dan bisa menghafal rumus tenses atau 16 tenses secara mudah dan cepat. Nah, kita coba bahas untuk auxiliary to be plus not. Karena di sini ada perbedaan atau ada yang ketidaksamaan. Nah, apa itu? Auxiliary to be atau plus not kalau disingkat jadi apa ya kira-kira? Nah, singkatan sendiri bisa disebut dengan construction ya. Nah, do not kalau disingkat menjadi don't, does not menjadi doesn't, is not menjadi isn't, am not. Apakah ini menjadi amn't? Sorry, am not tidak ada singkatannya. Jadi am not tidak bisa disingkat menjadi amn't seperti pada umumnya ya. Selanjutnya are not disingkat menjadi aren't, have not menjadi haven't, has not menjadi hasn't,
did not menjadi didn't, was not menjadi wasn't, were not menjadi weren't, had not menjadi hadn't, will not menjadi won't, shall not menjadi shan't, would not menjadi wouldn't, should not menjadi shouldn't. Oke, jadi itu adalah construction bagaimana cara kita menyingkat to be dengan not. So be careful if you find a contraction like this one, atau kita ingin menyingkat suatu kata atau to be dengan not, you should know it. Oke, kalian harus mengetahui ini. Jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah tidak memahami tenses secara detail, melainkan bagaimana cara kita menghafal atau kita memahami rumus 16 tenses dalam waktu singkat. Okay guys, thank you for joining this class and thank you for watching this video. I hope that you feel fine. I hope that you find an easy method, an easy way to understand how to memorize the formula of 16 tenses. Saya harap kalian bisa memahami dengan mudah 16 tenses ini. Jadi untuk pemahaman tenses secara detail, secara fungsinya, waktu dan lain sebagainya akan kita bahas di video selanjutnya. Stay tune terus di channel ini. Thank you very much and see you, bye bye.